Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad dengan NRP 21 23102121016. Saya akan melanjutkan membaca bacaan filsafat dengan reading club saya. Dimulai dari hipotesis, fakta, hukum, model, dan teori sains. Untuk mengerti apa kata sains, ada gunanya membedakan antara beberapa istilah dasar sebagai berikut: fakta, hukum, hipotesis, model, dan teori. Berikut ini saya akan mencoba mendefinisikan tiap istilah sederhana dan sejelas mungkin. Fakta sains bisa didefinisikan sebagai suatu pengamatan objektif dan bisa dicek benar salahnya. Objektif berarti tak bergantung pengamat, siapapun yang melakukan pengamatan dalam kondisi sama akan mendapatkan hasil yang sama. Ada banyak contoh fakta sains sekarang, yang dari yang paling dikenal, bumi itu bulat, berputar itu di sumbunya, dan mengelilingi matahari. Tak peduli apa kata kaum bumi datar dan penolak sistem tata surya heliosentris lainnya, sampai yang masih saja diperdebatkan bumi berumur 4,5 miliar tahun dan ada bukti evolusi biologis yang bisa diamati di peninggalan geologis dan paleontologis bumi. Banyak yang menyatakan itu sudah berstatus fakta. Hukum sains merupakan perumusan suatu hubungan sebab akibat antara besaran-besaran fisika yang telah ditemukan selalu berlaku. Contoh hukum pertama Newton, tanpa adanya gaya suatu benda akan tetap diam atau gerak teratur. Contoh hukum sains penting lain bisa dilihat di halaman-halaman mendatang. Hipotesis adalah dugaan yang dirumuskan saintis berbagai kemungkinan penjelasan suatu hasil pengamatan atau gejala. Contoh, langit berwarna biru karena memantulkan warna air di bumi. Itu bukan hanya hipotesis yang masuk akal, melainkan juga sah secara sains karena mengajukan penjelasan untuk suatu gejala yang diamati dan bisa difalsifikasi. Yaitu bisa diuji benar salahnya dengan mengamati langit dari gurun atau tempat lain yang tak ada airnya. Bisa dilihat dari contoh itu bahwa hipotesis tak selalu benar, malah hipotesis keliru telah dirumuskan lebih sering daripada hipotesis tepat. Model adalah versi sederhana suatu sistem fisik dan proses-prosesnya sebagaimana dibayangkan saintis, yang cukup sederhana untuk dipelajari, tapi tidak terlalu sederhana sehingga tidak lagi menggambarkan keyakinan. Contoh, atom aslinya digambarkan sebagai inti kecil berbentuk bola yang dikelilingi elektron dan yang mengorbit seperti planet. Tak lama kemudian disadari bahwa model planet itu tak menggambarkan atom dengan tepat, karena elektron dan semua muatan listrik yang mengalami percepatan akan mengalami radiasi juga, sehingga cepat kehilangan energi dan jatuh ke inti. Model awan kuantum kemudian diajukan untuk menggantikan model planet. Teori sains dihasilkan ketika para saintis menyintesis sekumpulan bukti atau pengamatan atas gejala tertentu dengan hukum yang sudah didapati benar dan hubungan matematis di antaranya. Kadang satu teori bisa diringkas dalam satu atau beberapa pernyataan atau persamaan. Kadang teori berupa kumpulan hukum dan fakta hasil pengamatan yang lebih kompleks. Contohnya antara lain teori gravitasi Newton, dua teori relativitas Einstein, teori kuantum atom dan zarah, persamaan elektromagnetisme Maxwell, teori tektonika Plato, teori evolusi, dan beberapa lainnya. Saya suka menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan fakta, hukum, dan teori, yaitu menggunakan rumah. Rumah dibangun dengan batu bata padat, yaitu atau fakta, yang direkatkan oleh logika dan matematika. Tiang-tiangnya adalah hukum yang menghubungkan fakta. Keseluruhan bangunan rumah dengan atap, jendela, pintu, balkon, dan bagian-bagian lainnya mewakili teori. Beberapa hukum sains paling penting yang biasanya diketahui orang lain. Yang pertama, hukum gravitasi universal Newton. Sekitar 350 tahun lalu, Isaac Newton mengajukan gagasan yang kala itu revolusioner bahwa sembarang dua benda sebesar dan berjarak sejauh apapun keduanya di bumi maupun alam semesta akan saling tarik-menarik dengan gaya gravitasi yang besarnya sesuai suatu rumus sederhana yang dipelajari di sekolah. F sama dengan G kali M1 M2 per D2. F adalah gaya, G konstanta universal, M1 dan M2 adalah massa masing-masing benda, dan J dan D adalah jarak antara pusat kedua benda. Gaya yang sama berlaku bagi dua benda tanpa peduli sebesar atau sekecil apa keduanya. Rumus yang sama juga digunakan kini untuk menjabarkan sebagian besar orbit planet dan bulan, juga satelit yang kita tempelkan di sekeliling bumi. Rumus itu juga memungkinkan kita mengetahui massa benda, bintang atau planet, jika kita bisa mengukur parameter orbital, jarak dan periode benda yang mengelilinginya. Newton juga memberi kita 3 hukum terkenal lain. Hukum-hukum gerak Newton yang bersama hukum gravitasi membentuk bagian penting fisika klasik, terutama mekanika. Seperti banyak hukum sains, hukum-hukum gerak Newton indah karena sederhana. Yang pertama sudah saya sebutkan. Yang kedua, menghubungkan gaya yang diterapkan terhadap objek bermassa m dengan percepatan yang disebabkan gaya itu. F sama dengan ma.
Yang ketiga, diketahui sebagian besar orang untuk setiap aksi terhadap objek X ada reaksi setara yang berlawanan lagi dari X terhadap objek Y yang menerapkan gaya ke X. Dengan kata lain, tiap objek yang dikenai gaya akan membalas dengan gaya setara. Set hukum penting lain adalah 3 hukum termodinamika yang membentuk dasar studi cara kerja energi dan panas dalam sistem. Misalnya mesin, bagian dalam bintang, dan lain-lain. 3 hukum itu bisa dinyatakan sebagai berikut. 1. Konservasi energi untuk sistem di mana panas berperan penting, kecuali sistem tertutup sempurna. Sebagian panas akan lepas ke dunia luar. Yang kedua, entropi, yang pada dasarnya ukuran ketidakaturan suatu sistem akan selalu naik di setiap proses termodinamik. Dengan kata lain, suatu sistem tak akan menghasilkan lebih banyak keteraturan dan dari ketidakteraturan dengan proses alami apapun. Di suhu 0 mutlak Kelvin 273,15 derajat Celcius di bawah 0, suhu paling rendah yang dimungkinkan, entropi mencapai nilai terendah yang mungkin dan semua zarah berhenti bergerak. Oleh karena itu, mustahil mencapai 0 mutlak. Tapi dengan memompa energi keluar dari sistem, saintis pelaku percobaan telah mencapai suhu mendekatinya. Satu pertanyaan penting adalah apakah hukum-hukum yang kita rumuskan itu nyata atau hanya buatan manusia yang bersifat sementara? Bukankah hukum-hukum sains berubah dari waktu ke waktu? Hukum gravitasi Newton saja didapati tidak cocok untuk Merkurius dan daerah-daerah dengan gravitasi kuat dan harus digantikan persamaan relativitas umum Einstein. Di sini kita mesti membedakan antara hukum sains, rumusan saintis, dan hukum alam, hukum atau nyata, atau hukum Tuhan, seperti kata orang beriman. Sebenarnya, yang ditemukan atau dirumuskan saintis, fakta alam atau hukum sains, hanyalah pendekatan bertahap dan progresif ke hukum alam sejati atau hukum Tuhan yang benar-benar mengatur alam. Apakah hukum alam itu tak berubah pada seluruh waktu dan ruang atau bisa berubah? Muzaffar Iqbal telah menegaskan bahwa cara dan hukum Tuhan tak berubah, mengutip ayat Quran, sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang terdahulu dan engkau tidak akan mendapati sunnah Allah berubah. Lalu mendapatkan, dengan demikian seluruh alam bekerja melalui hukum-hukum yang tak berubah dan bisa ditemukan melalui penelitian atas alam. Beberapa saintis telah mengusulkan bahwa hukum-hukum alam semesta boleh jadi benar-benar pernah berubah. Mereka telah mengajukan cara menguji hipotesis itu, tapi sampai sekarang belum ada pengamatan atau percobaan yang mendukungnya. Pembuatan model dan hukum dalam praktik. Sains banyak mengandalkan pembuatan model, karena seringkali mustahil melakukan percobaan atau menggambarkan seluruh sistem secara matematis. Terlalu banyak atom di sembarang potongan zat, terlalu banyak interaksi antara berbagai sistem, terlalu kompleks, dan lain-lain. Jadi sains menggunakan banyak tipe model yang bisa berupa objek fisik, model analog, model numerik, sistem ideal, dan seterusnya. Beberapa contoh model paling terkenal dalam sains antara lain model atom planeter Bohr, model helix ganda molekul DNA, model bola biliar untuk gas, model tetes air, dan model cangkang untuk inti atom, model struktur bumi berlapis-lapis, dan banyak lainnya. Bagaimana cara model bekerja? Pertama, model pada hakikatnya adalah versi sederhana sistem sesungguhnya yang mempertahankan aspek mendasar dan mengesampingkan bagian-bagian tak penting. Penyederhanaan atau idealisasi masalah ini dipelopori oleh Galileo, dan sesudahnya diformalkan, perhatian harus diberikan ke risiko penyederhanaan berlebihan atau penghapusan satu aspek penting masalah. Pemahaman atas batas akurasi model juga diperlukan, tergantung sifatnya. Contoh model numerik yang bisa menjadi lebih atau kurang akurat tergantung seberapa linear atau non-linear sistemnya dan skala waktu perhitungan. Ini paling baik digambarkan di model perakiraan cuaca dan model perubahan iklim atau pemanasan global. Memang satu bagian penting debat hari ini di antara para saintis mengenai seberapa jauh prediksi pemanasan global bisa dipercaya adalah seputar model yang dipakai serta ketepatan perhitungan. Konsep-konsep penting untuk pengetahuan sains masa kini. Selain gagasan-gagasan dasar yang dijelaskan barusan, fakta, hipotesis, hukum, teori, model, ada dua konsep lagi yang saya ingin jelaskan singkat karena sangat berguna untuk mengerti informasi sains dan mencegah kita mendapat kesimpulan keliru dari hasil yang ditemukan atau dilaporkan di sana-sini. 1. Korelasi. Korelasi adalah hubungan antara dua besaran atau lebih. Korelasi bisa positif ketika dua faktor naik atau turun bersama-sama, atau negatif ketika dua faktor berubah secara berlawanan. Contoh, nilai yang didapat murid meningkat seiring kehadiran di kelas, korelasi positif. Jumlah rambut di kepala orang
menurun ketika orang semakin tua, korelasi negatif. Tekanan darah lebih tinggi di antara orang yang lebih tua, korelasi positif. Harapan hidup rata-rata menurun dengan banyaknya jumlah perokok di satu populasi, korelasi negatif. Suatu hal yang sangat penting diperhatikan adalah bahwa korelasi tak selalu berarti sebab akibat, dan itu adalah sumber kesimpulan keliru banyak orang. Korelasi antara dua besaran, misalnya A dan B, dapat disebabkan faktor ketiga, C, yang mempengaruhi keduanya. Jadi bisa ada hubungan sebab akibat antara C dan A dan antara C dan B, tapi tidak ada antara A dan B. Berikut beberapa contoh dari dunia sekitar kita untuk menggambarkan kaidah penting ini. Boleh jadi ditemukan korelasi antara jumlah tunawisma dan angka kejahatan di suatu kota, namun tunawisma belum tentu menyebabkan kenaikan angka kejahatan. Keduanya dapat disebabkan tingginya jumlah pengangguran di kota itu atau barangkali faktor tambahan. Misalnya penggunaan obat terlarang, kadang ada beberapa faktor penyebab korelasi seperti itu. Atau boleh jadi ada korelasi antara jumlah petugas pemadam kebakaran yang datang menangani suatu kebakaran dan besar kerusakan yang terjadi. Tapi jelas yang pertama tidak menyebabkan yang kedua. Begitu juga bisa diperhatikan bahwa anak sekolah yang mendapat pelajaran tambahan tertentu cenderung mendapat nilai lebih rendah dibanding teman sekelasnya. Tak perlulah dianggap pelajaran tambahan menyebabkan nilai turun. Ada sejumlah contoh korelasi yang terjadi pada musim panas. Contoh, jika kita mengamati jumlah kasus orang tenggelam dan pembelian es krim, kenaikan dan penurunan keduanya bisa terjadi pada waktu yang sama. Tapi jelas keduanya disebabkan musim panas, sehingga banyak orang berenang dan membeli es krim. Terakhir, ada kartun lucu yang menampilkan anak mengatakan setiap kali kapten menyatakan tanda pakai sabuk pengaman, pesawatnya berguncang-guncang. 2. Signifikansi statistik. Ketika membaca hasil pengukuran, kita mesti berhati-hati dalam memutuskan apakah efek yang dilaporkan itu signifikan atau tidak. Kita harus selalu mengingat bahwa pengukuran bisa keliru, kekeliruan alat, kekeliruan manusia, atau naik turun secara normal. Juga disebut ketidakpastian, dan tiap pengukuran harus dibaca berikut kemungkinan menyimpangnya ketika dibandingkan dengan nilai lain. Contoh, jika suatu pengukuran baru menunjukkan nilai A sama dengan 4,7, sementara pengukuran sebelumnya mendapat 5,2, kita jangan langsung menyatakan ada perbedaan signifikan sekitar 10% ke atas, karena bisa saja ada ketidakkonsistenan di kedua hasil yang bergantung kepada kesalahan atau ketidakpastian di dua nilai. Jika keduanya punya nilai ketidakpastian 0,3, maka keduanya masih konsisten karena 4,7 tambah 0,3 masih masuk ke kisaran nilai saunya 5,2 sampai 0,3 sampai 5,2 plus 0,3. Jika nilai kesalahannya hanya 0,2, maka perbedaan antara kedua hasil pengukuran itu memang signifikan. Dan kita bisa menyatakan ada ketidakkonsistenan atau perubahan signifikan nilai besaran itu sampai batas tertentu. Saya bilang sampai batas tertentu karena sudah begitu pun ilmu statistik memberitahu kita bahwa ada peluang sekitar 5% bahwa walau nilai kedua pengukuran tak saling tumpang tindih, keduanya memang tumpang tindih jika ketidakpastiannya 2 kali lipat. Perhatikan bahwa peluang itu terjadi ada 5%, tidak kecil sama sekali. Kita bisa melihat dari gambaran itu bahwa pengukuran dan hasil yang tampak memberikan kesimpulan tertentu meski diperiksa menggunakan statistik untuk memastikan signifikansinya. Kritik modern terhadap sains. Sains selalu dikritik karena alasan objektif, metodologi maupun lainnya ideologi. Baru-baru ini muncul kritik-kritik baru termasuk dari agama dan kritik pasca modern. Keduanya menyatakan bahwa sains seperti banyak upaya manusia lain adalah konstruksi yang tak kurang subjektif atau ideologis dibanding bidang lain. Kritik lain, misalnya kritik feminis, mengatakan bahwa upaya sains itu mengandung bias sosial dan budaya, mengutamakan saintis barat, laki-laki yang mendapat berbagai kelebihan, dan beberapa kesimpulannya barangkali berbeda jika yang membuatnya adalah perempuan atau bukan orang barat. Pandangan itu boleh jadi tampak mengejutkan atau bahkan mengerikan, tapi ada yang lebih serius menyatakan demikian, terutama di bidang ilmu sosial. Juga ada anti kritik Islam terhadap sains modern yang akan kita bahas nanti. Namun, para pembela sains berdalih bahwa keberhasilan besar sains selama beberapa abad belakangan banyak sekali prediksi yang terbukti, penerapan yang mengubah kehidupan dan masyarakat dan lain-lain, bisa berbicara banyak. Memang benar bahwa penajaman metodologi dan barangkali pembesaran sosiologi upaya sains dapat bermanfaat di bidang-bidang tertentu. Namun, tidak ada dasarnya mengkritik berlebihan dan meremehkan nilai sains. Penilaian objektif dan perspektif bisa mengarahkan kita untuk mengakui dan menyoroti beberapa perdebatan saling mengenai sains modern dan cara kerjanya.
Satu perkara yang didebatkan adalah reduksionisme, suatu kaidah metodologi umum di mana penelitian atas suatu subjek atau benda dianggap paling baik dilakukan dengan memecahnya menjadi berbagai bagian. Memahami dan menganalisis setiap bagian dan hubungannya ke bagian lain, kemudian menyusun ulang benda atau subjeknya. Cara itu sangat ampuh di banyak bidang, terutama fisika dan kimia, dan sampai batas tertentu di biologi. Contohnya, kemungkinan reduksi mekanisme sel ke interaksi kimia antara bagian-bagiannya. Namun, proses reduksionis menjadi makin kurang jelas apabila kompleksitas makin tinggi. Walau para reduksionis rakus ingin terus menerapkan kaidah itu, psikologi disajikan sebagai setidaknya pada prinsipnya hasil biologi. Kesadaran hanya perwujudan kompleks-kompleks proses di otak dan seterusnya. Sikap serbahannya itu sering dipandang sebagai penerapan agenda ideologis materialis. Jika segalanya bisa direduksi menjadi atom dan interaksi belaka, maka kita tak akan perlu menyebut akal budi apalagi jiwa. Itu membuat filsuf kontemporer seperti Fraser Watts bersikeras membedakan antara reduksionisme metodologis dan reduksionisme ideologis. Kenyataannya, saintis tahu bahwa banyak gejala tidak bisa dikenai pendekatan reduksionis, seperti banyak fenomena yang emergen di tingkat kompleksitas lebih tinggi, muncul gejala baru yang tak bisa ada di tingkat rendah, telah diamati dan diteliti. Bidang perdebatan lain adalah upaya sains menempati ruang penelitian seluas mungkin tanpa batas, termasuk terhadap kehidupan dan masyarakat manusia. Biasanya itu diberi label saintisme, istilah yang berkonotasi buruk. Memang sementara reduksionisme boleh jadi tak berlaku lagi bagi banyak bidang, dan gejala itu bukan berarti bahkan sesuatu seperti kesadaran tak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains, cepat atau lambat. Namun ketika kita memasuki ranah perilaku dan upaya manusia, termasuk gejala psikologis seperti cinta dan spiritualitas, atau gejala sosial seperti agama, persoalan relevansi dan kemampuan sains menjadi perdebatan. Nomanul Haq menjelaskan kecenderungan saintisme dengan kesukaan masyarakat manusia mengelulukan saintis, sehingga menyiratkan bahwa saintis memiliki pemahaman lebih mendalam atas dunia sehingga harus dipercaya di segala bidang. Pandangan para pemikir Islam mengenai sains modern dan metodologinya. Kritikus sains modern paling terkenal di kalangan muslim tak diragukan lagi ialah Sayyid Hossein Nasr, salah seorang filsuf muslim paling penting dalam 50 tahun terakhir yang telah menulis lusinan buku, ratusan artikel, dan mendapat berbagai penghargaan. Keberatan utamanya adalah karena sains modern telah menggunakan pendekatan naturalistik, tidak melibatkan segala pihak supranatural dan spiritual, sehingga menyangkal kaitan dengan ilahi yang dianggap penting. Keberatan penting umum Nasr lainnya adalah bahwa sains modern telah memecah belah dan merendahkan manusia, serta merusak alam yang dianggap sakral dalam Islam. Terakhir, Nasr menolak beberapa pendekatan utama sains modern.